kata pelimpahan jasa sering kita dengar dan juga kita ucapkan. Lalu juga ada lagi istilah sharing merit. Artinya gini, sharing merit di sini kita berbagi jasa kebajikan ke siapapun yang memang mau. Artinya kita mengkondisikan setelah kita berbuat baik, kita memberitahu kebaikan itu ke semua makhluk. Nah, ini mungkin beda konteksnya dengan pelimpahan jasa, tapi yang mirip-mirip. Nah, kalau sharing merit, ya entah apa istilah dalam bahasa Indonesianya ya, ya agak rancu memang. Tapi di sini ketika kita melakukan memberitahu tentang kebaikan kita ke orang lain atau ke siapapun, kita hanya mengkondisikan supaya orang yang kita tuju atau siapapun yang kita tuju itu berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan. Kita hanya seperti itu. Tapi di sini bukan tujuannya untuk show off, bukan untuk jadi sombong. Ya, ini yang harus kita pahami. Ya, sekarang banyak pola ini ya difoto, di-share ke medsos. Ya, mungkin ada beberapa orang yang punya ya nilai supaya dilihat orang ini supaya dia tahu bahwa saya berbuat baik. Nah, sampai batasan itu oke. Tapi saya supaya tahu saya biar dianggap orang baik karena sering berbuat baik, nah itu mungkin akan jadi masalah. Butuh pengakuan. Tapi kalau kita hanya ya semoga saja dengan kebaikan yang saya share ini bisa menginspirasi mereka untuk berbuat baik seperti saya atau minimal mereka ikut berbahagia atas apa yang saya lakukan itu masih oke. Itu artinya kita mengkondisikan orang lain untuk berbahagia. Nah, itu kita memancing mudita cita. Nah, itu juga bentuk pembagian kebajikan, sharing our merits dibilang seperti itu. Ya, tapi itu juga beda dengan pelimpahan jasa. Ya, secara konteksnya. Kalau pelimpahan jasa, ya kita tujukan adalah kepada orang-orang yang telah meninggal, ya sanak keluarga kita. Namanya patidana. Patidana itu, ya itu, yang pelimpahan jasa ini. Tapi kalau patanumodana, kita berbahagia atas kebaikan orang lain. Kebaikan orang lain ini, ya misalnya kebaikan kita, kita memancing patanumodana orang lain. Artinya kita memancing mudita cita orang lain. Kita hanya mengkondisikan dari kita supaya mereka ikut berbahagia. Ketika mereka berbahagia atas kebaikan yang kita lakukan, itu mereka bikin karma baik baru. Tapi niat kita bukan untuk jadi sombong. Nah, masalah nanti mereka happy atau tidak, itu balik lagi ke merekanya, ke reaksi mereka. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu bisa kita lakukan. Masalah reaksinya kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah niat awal kita. Sekali lagi ya, ini juga perlu dipahami dengan baik. Ada kondisi baik yang kadang bisa jadi kondisi buruk. Ada kondisi baik yang memang bisa mengkondisikan kondisi baik tercipta. Tapi itu adalah bentuk pembagian atau kita membagi berita baik. Itu kita sharing our merits kepada yang lain, kita berbagi jasa kebajikan ke yang lain ya. Satu lagi ya, semua bermanfaat kalau happy. Begitu juga pelimpahan jasa, siapapun yang kita tuju, misalnya sanak keluarga kita yang telah meninggal mendiang gitu ya, kalau dia ada pun di saat ini kalau kita pelimpahan jasa, kalau dia nggak happy, dia pun nggak dapat manfaat. Ya, dia pun nggak akan dapat manfaat dari kebajikan yang kita lakukan lalu kita tujukan ke mereka. Nah, ini yang harus juga dipahami. Kadang kita hanya berpikir ya, semoga dengan kebaikan ini ya misalnya papa, mama, atau emak, atau engkong berbahagia ya. Kalau dia nggak ikut happy, mereka pun akan susah. Makanya mungkin mereka punya pendapat berbeda. Ngapain nih anak berbuat baik terus boros-borosin aja. Ya itu jadi karakter dia ya secara ininya, padahal kalau dia happy itu akan membantu dia untuk mungkin naik lebih baik lagi kondisinya bisa dikatakan. Nah, makanya di sini yang dibilang kita jangan berkomentar negatif ketika melihat orang lain berbuat baik, itu akan menjadi kecenderungan kita, jadi potensi. Kayak kita harus bermudita cita, itu baik buat kita.
minimal kita arahin seperti itu ya. Itu cara supaya kita ya, modal kita kalau memang terjebak di kondisi nggak baik ya, itu jadi katrol kita bisa bilang. Ketika ada orang yang berbuat baik mengatasnamakan kita, kita happy, kita bisa tertolong, kira-kira gitu ya.